Jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini persoalan tentang khilafah ini sedang cukup banyak dibincangkan di circle atau internal umat Islam begitu ya. Jadi kalau saya buka medsos atau buka Facebook, itu di dinding saya, lini masa saya atau di grup itu ada saja yang bahas itu begitu. Ini mungkin gara-gara saya terlalu banyak berteman dengan orang-orang Islam begitu ya, sehingga yang muncul di medsos saya itu ya hal-hal semacam itu begitu. Nah, tentu saja saya juga kemudian jadi tertarik gitu ya untuk menanggapi hal tersebut, dan kemarin saya sudah membuat semacam poster gitu yang di dalamnya berisi kata-kata begitu yang kemudian saya susun untuk menjelaskan posisi saya terkait khilafah itu seperti apa begitu. Jadi dalam poster yang kemarin saya share di Facebook dan Instagram, itu saya mengatakan bahwasanya khilafah itu bukan masalah dan juga tidak perlu dipermasalahkan begitu. Ya memang begitu ya. Jadi apa sih masalah dari khilafah itu? Begitu. Kan nggak ada masalah sebenarnya begitu. Nah, tentu kita perlu juga sebelumnya menguraikan tentang hakikat atau pengertian dari khilafah itu sendiri begitu. Karena yang saya temukan itu ada memang beberapa pengertian yang berbeda-beda begitu. Jadi yang pertama misalnya, kita ini kan manusia ini kalau dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi khalifah begitu. Nah, khalifah ini kan kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam ilmu saraf itu isimnya itu kan isim fa'il, tapi bentuknya ini kan mubalaghah begitu ya, yang ya kita tidak akan bahas itulah. Intinya khalifah ini kan isim fa'il itu pelaku begitu. Jadi seorang khalifah ini adalah seorang, kita sering menerjemahkannya pemimpin begitu, atau wakil. Jadi wakil Tuhan di muka bumi. Jadi kan Allah ini Allah menciptakan bumi, tapi kan Allah nggak langsung ngurus bumi begitu loh, nggak turun tangan ngurus bumi. Siapa yang ditugaskan oleh Allah menjadi wakil dia di muka bumi? Ya manusia begitu. Nah, diartikan juga pemimpin ya, karena memang manusia ini adalah pemimpin begitu untuk memakmurkan muka bumi. Dan kalau secara bahasa khalifah itu kan di belakang, khalfa atau pengganti begitu. Nah, ini nanti pengertian khalifah dalam sejarah Islam juga pengganti begitu. Nah, kalau pelakunya disebut khalifah, kalau kata bendanya begitu, kalau dalam musyaraf itu ada namanya isim masdar begitu, itu disebut khilafah. Jadi khalifah itu pelakunya, khilafah itu tugasnya begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ada yang salah tidak dengan khilafah sebagai misi manusia memakmurkan muka bumi begitu? Kan gak ada yang salah gitu, malah ya itulah kewajiban kita begitu. Jadi kita ini punya tugas kekhalifahan. Jadi setiap manusia di bumi ini, saya, Anda, kita, kami begitu ya, punya tugas kekhalifahan. Kita ini harus jadi khalifah yang memakmurkan muka bumi begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, khilafah ini ada juga kemudian pengertian
sebagai institusi atau sistem pemerintahan begitu. Nah, jadi kan begini ya, kita harus tahu ceritanya begitu. Jadi ceritanya kan umat Islam itu lahir di Mekah dan kemudian berkembang, kemudian memperoleh kemenangan di Madinah begitu. Pada waktu umat Islam lahir sampai kemudian memperoleh kemenangan, ada dua imperium besar di dunia. Imperium itu kan kekaisaran begitu. Jadi kalau kita negara itu kan wilayahnya biasanya nggak luas-luas banget lah. Hanya beberapa negara kan yang luas seperti Indonesia, Amerika, Rusia itu yang luas, Cina begitu ya. Tapi kalau imperium ini ya sama sih, mungkin luasnya kayak Amerika begitu ya. Nah tapi kan rata-rata semua negara itu luasnya kecil-kecil lah begitu. Nah imperium ini memang luas wilayahnya itu sangat luas begitu. Nah pada saat umat Islam lahir sampai memperoleh kemenangan, ada dua imperium besar. Di timur ada imperium Romawi, begitu. Di barat ada imperium Persia. Dua imperium tersebut sudah sama-sama sudah berada di di akhir-akhir masa hidupnya lah begitu. Karena sudah tua begitu ya, jauh sebelum Islam lahir mereka sudah lahir kan begitu. Nah, kemudian Islam lahir, memperoleh kemenangan, dan kemudian Islam berhasil mengalahkan dua imperium tersebut. Dua imperium tersebut runtuh dan kemudian Islam menjadi imperium baru. Islam menjadi kekaisaran yang baru begitu. Nah, imperium inilah yang oleh sebagian kawan-kawan kita ini disebut dengan khilafah begitu. Nah, walaupun pada sejarahnya khilafah sendiri ini, khalifah sendiri ini awalnya kan sebutan untuk Abu Bakar. Begitu. Abu Bakar ini kenapa disebut khalifah? Karena ada di belakang Rasul. Khalifah itu belakang. Khalifah itu pengganti. Jadi Abu Bakar itu pengganti Rasul. Nah, sekarang Umar itu disebut khalifah tuh khalifati Rasul. Jadi pengganti Abu Bakar begitu. Nah, tapi ya intinya kita tidak masalah lah bahwa khalifah itu disematkan kepada pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penguasa setelah Rasulullah wafat begitu. Nah, 4 orang khalifah pertama itu disebut dengan Khulafaur Rasyidun begitu. Khalifah yang mendapatkan petunjuk begitu. Sementara setelah Khulafaur Rasyidun ini ada ulama yang berpendapat bahwa namanya sudah bukan khalifah lagi, tapi sudah menjadi daulah begitu. Jadi ada daulah Umayyah, daulah Abbasiyah. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa khalifah itu khilafah itu sampai 4 saja. Sahabat Nabi setelah khilafah 4 itu namanya bukan lagi khilafah tapi daulah begitu. Nah, saya tidak ingin masuk ke perdebatan itu ya. Oke lah, kita anggap saja pokoknya pemerintahan Islam yang berdiri setelah Nabi itu disebutnya dengan khilafah begitu. Saya singkirkan dulu lah kata daulah itu. Nah, khilafah ini dari zaman Abu Bakar sampai yang terakhir itu Turki Utsmani begitu. Yang memang sampai Turki Utsmani ini wilayah kekuasaannya itu cukup luas. Dan itu jadi kayak semacam wilayah kekuasaan umat Islam begitu. Nah, sekarang apa masalah dari khilafah sistem kepemimpinan Islam ini? Ya nggak ada masalah begitu. Jadi saya ini tidak bisa kemudian anti dengan khilafah, karena kalau kita belajar sejarah peradaban Islam, kita akan menemukan materi itu begitu. Ya, jadi khilafah ini sistem pemerintahan yang kemudian sudah menjadi fakta sejarah. Sekarang apa masalahnya sebuah fakta sejarah? Nggak ada masalah. Seperti halnya fakta sejarah soal dulu pernah berdiri Imperium Romawi. Fakta sejarah dulu pernah berdiri Imperium Persia. Dan juga fakta sejarah di Nusantara dulu pernah berdiri Imperium Majapahit misalnya, atau Sriwijaya misalnya. Apa masalahnya? Nah, itu tidak ada masalah begitu. Nah, jadi
Yang pertama ada khalifah. Tadi saya bilang khilafah itu adalah misi kita di muka bumi. Yang kedua, khilafah itu adalah apa namanya? Sistem pemerintahan Islam, yaitu tidak ada masalah sebagai fakta sejarah begitu. Nah, yang kemudian hari ini kemudian menjadi masalah bagi saya ini masalah, tapi bagi pendukungnya mungkin tidak masalah begitu ya. Kalau bagi pendukungnya ya pasti ini sesuatu yang luar biasa begitu, yang harus diperjuangkan begitu. Tapi kalau saya masalah adalah ketika khilafah yang kemudian menjadi fakta sejarah, yang menjadi bagian dari sejarah, ketika khalifah yang menjadi sesuatu yang ada di masa lalu kemudian ingin diterapkan plek secara menyeluruh di zaman sekarang begitu loh. Ya ini sama saja dengan kalau ketika orang Yunani atau orang Roma berharap ingin membangkitkan kembali kerajaan Romawi di zaman sekarang, Imperium Romawi. Ini sama saja ketika orang Iran, ketika orang India ingin memimpikan kembali, mendirikan kembali kerajaan Persia begitu di zaman sekarang. Jadi di Romawi itu kan kita kenal ada Raja Nero gitu ya, ada Julius Caesar gitu. Di Persia ada Raja Cyrus kan begitu ya. Mereka bermimpi bahwa sekarang ini dunia ini dipimpin lagi oleh Nero begitu. Oleh Cyrus, oleh Darius dan lain-lain lah begitu. Nah ini masalah kalau bagi saya ya, karena ya mau ngapain begitu loh. Atau ini juga sama kalau ada sekelompok orang di Nusantara yang kemudian memimpikan kembali, ingin mendirikan kembali Raja Majapahit begitu. Ya ngapain begitu loh. Jadi yang benar itu begini. Sejarah itu ada untuk kita ambil pelajarannya begitu. Jadi kita ini tidak boleh lepas dari masa lalu. Kita ini harus menengok kepada masa lalu. Tapi bukan berarti kita harus membawa masa lalu ke masa kini. Semuanya bukan. Yang harus kita bawa dari masa lalu ke masa kini adalah sisi-sisi positifnya begitu. Jadi sekarang ada kelompok Islam namanya Salafi. Salafi ini meneladani 3 generasi awal dari Islam begitu. Nah, ya bagus-bagus saja. Tapi apakah semuanya harus dibawa dari masa itu ke masa kini? Ya, yang dibawa itu nilai-nilai substantifnya. Yang dibawa itu adalah spiritnya, spirit perjuangannya, militansinya itu yang dibawa. Kalau model pakaiannya kenapa harus dibawa begitu? Kalau kemudian ya gaya-gayanya kenapa harus dibawa, kan gak harus. Gitu. Nah teman-teman juga kalau kita pengen mendirikan khilafah ya yang harus dibawa itu teladan-teladan dari khilafah terdahulu. Ada Umar bin Khattab yang luar biasa begitu ya. Dia berintegritas sekaligus kuat begitu. Ada Ali bin Abi Thalib yang cerdas. Ada Utsman bin Affan yang dermawan. Ada Abu Bakar yang berintegritas begitu kan. Ada Umar bin Abdul Aziz yang katanya ketika masa kepemimpinannya itu tidak ada orang yang bisa dikasih zakat karena semuanya makmur. Itu yang harus kita bawa. Bukan dikembalikan lagi institusinya di zaman sekarang. Repot Pak. Gitu. Nah, tentu dari masa lalu juga kita belajar bahwa hal-hal yang jeleknya itu kita jangan tiru lagi zaman sekarang begitu. Dulu ya istri Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah itu berperang dengan menantu Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal. Itu nggak usah kita tiru. Dulu Ali bin Abi Thalib berperang dengan Muawiyah dalam perang Siffin. Itu jangan kita tiru. Itu namanya perang saudara kan gitu. Dulu ada namanya Yazid bin Muawiyah, khalifah tapi suka mabuk-mabukan dan kejam bengis. Itu jangan kita tiru. Begitu. Dan dulu ada Harun ar-Rasyid Al-Ma'mun yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan sampai
Islam bisa mencapai puncak peradaban itu harus kita tiru begitu. Nah, jadi spirit membangkitkan khilafah itu begitu loh. Bukan kita pengen Utsmani berdiri lagi, ya sama aja kita pengen Majapahit berdiri lagi atau Romawi berdiri lagi, mana bisa. Begitu, kita harus tetap melaju ke depan begitu ya. Memandang ke depan, ya kita apa yang kita hadapi sekarang ini ya kita jalani. Nah, masa lalu itu kita pelajari supaya kita ambil pelajarannya. Begitu loh, bukan untuk kemudian di hanya dinikmati romantismenya, kemudian dibayangkan kita bisa menerapkan kembali di masa sekarang. Bukan kita membuat masa lalu dibawa ke masa sekarang, itu bukan begitu caranya begitu. Ya, itu saja dulu mungkin sharing dari saya. Nanti mungkin di beberapa kesempatan lain saya akan mencoba sharing tentang masih tema ini ya, tapi tentang pembahasan lain, karena memang berbicara soal khilafah ini sangat luas dimensinya, dan ya tidak cukuplah kita hanya dalam satu video seperti ini, tapi nanti akan ada video-video lainnya. Baik, terima kasih. Billahi fisabilil haq wastabil khairat. Nasrul minal fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.